pemateri berikutnya ada Pak Panji Wasmana. Beliau saat ini menjabat sebagai CTO di IBM Indonesia. Jadi kita sedikit lagi menunggu Pak Semi mendapatkan posisi yang saya mungkin kalau koneksinya nggak bagus, saya videonya saya matiin ya biar lancar ngomongnya. Oke Pak. Jadi kita mulai aja kali ya Pak. Silakan. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati kedua pembicara. Yang pertama ada Pak Samuel Pangerapan dari Dirjen Aplikasi Kominfo, dan juga yang saya hormati pula Pak Panji Wasmana dari IBM Indonesia sebagai CTO di sana. Tak lupa saya ingin menyapa teman-teman PPI Dunia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, tema kita adalah Data Sovereignty, Data Protection in E-commerce, seperti itu. Sebagai pengantar mungkin sebelum beliau nanti menyampaikan materi atau memaparkan presentasinya, bahwa kami dari Deputi Inovasi dan Teknologi PPI Dunia berpikir bahwa permasalahan ini harus terus disampaikan sebagai edukasi kepada masyarakat agar lebih aware tentang data privacy itu sendiri. Jadi sebagai awalan saya sedikit cerita bahwa data privacy sebenarnya undang-undangnya itu sudah lama, khususnya di Eropa. Jadi hal ini booming ketika mungkin yang paling terlihat di publik adalah kasus dari the right to be forgotten kali ya Pak ya, bahwa suatu ketika ada seorang namanya Mario Costa Gonzalez, dia seorang konsultan di Spanyol, kemudian singkat cerita dia bangkrut, lalu sialnya itu kebangkrutan itu terlilit hutang, itu beritanya itu menyebar di internet seperti itu. Setelah itu dia berpikir bahwa dia merasa karena beritanya ada terus di internet, dia merasa kesusahan atau terganggu untuk mendapatkan klien karena berita buruknya itu, kebangkrutan itu. Singkat cerita dia mengajukan hak privasinya untuk dihapuskan berita itu dari internet kepada lembaga perlindungan data di Spanyol, lalu kemudian naik ke pengadilan Eropa, sampai akhirnya kasus ini tuh head to head sama Google karena ingin dihapuskan berita dirinya itu dari search engine seperti itu. Akhirnya kasus ini itu dimenangkan oleh si Mario Contessa ini. Nah, hal ini kemudian menjadi pemantik berbagai belahan dunia untuk kemudian membicarakan tentang bahwa privasi data itu sangat penting, termasuk di Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia sudah memiliki undang-undang terkait hal itu yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Semi lebih detailnya. Nah, kita ke depan selama 1 jam ini akan membicarakan hal itu. Jadi langsung saja mungkin ya Pak, kita mulai. Ini Pak Samuel dulu kali ya Pak. Terserah, saya dulu atau Pak dari stakeholder. Jadi nanti saya langsung diikutin dengan pertanyaan biar nyambung. Oke. Saya kasih honor ke Pak ini dari IBM, dari ada stakeholder yang bicara dulu, jadi memahami terus kita akan menjabarkan apa sih sebenarnya kondisinya. Monggo Pak. Baik. Pak Panji, monggo Pak Panji. Monggo Pak Panji. Baik, silakan Pak
Panji Wasmana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya mau share screen, gimana caranya, Mas? Saya yang akan share screen, Pak. Oke, thank you. Ya. Baik, terima kasih Pak Samuel, satu kehormatan bisa satu sesi dengan Bapak, dan terima kasih untuk kesempatan diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Panji Wasmana, saya CTO untuk IBM Indonesia, dan sesuai permintaan dari Mas Habibie, saya akan coba share terkait dengan point of view kami, terkait dengan data privacy dan juga National Data Sovereignty point of view. Seperti tadi saya sudah percaya bahwa Pak Samuel lebih memahami jauh dari sisi regulasi dan sebagainya. Kami mohon izin melihat dari tataran teknologi dan beberapa ide yang sebenarnya sempat kami kemukakan di publik terkait dengan bagaimana data privacy bisa kita manage terkait dengan konteks bisnis di Indonesia. Next, Mas. Oke. Bisa mulai, Mas Habibie. Mohon maaf. Baik. Saya mungkin akan start dengan satu figur yang IBM generate di 2019. Kami punya satu lembaga yang disebut sebagai IBM Exports, yang isinya itu adalah Threat Management dan Threat Incidence Team yang secara periodik membuat pelaporan. Dan ini adalah grafik yang muncul di akhir di Januari 2020. Dan kalau kita lihat ini, setiap warna ini mempresentasikan perbedaan masing-masing attack yang muncul di dunia maya saat ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat, sekarang jumlahnya semakin trennya adalah bukan berkurang, tapi semakin banyak dengan variasinya yang semakin beragam. Bisa next, selanjutnya Mas. Nah, dari sisi apa yang terjadi dari hasil studi kami, kelihatan bahwa secara tipe attack yang muncul lebih banyak dimunculkan dari sisi cyber security threat, itu diakibatkan karena misconfiguration. Kemudian section berikutnya adalah lebih ke arah ransomware. Jadi kita lihat bahwa misconfiguration dan ransomware ini banyak melibatkan dari sisi skill set atau technical capability dari operator atau pelaku bisnis dalam melihat atau melakukan konfigurasi terhadap fungsi aplikasi atau fungsi infrastruktur yang mereka miliki. Dan kalau kita lihat di sini banyak sekali attack yang muncul secara worldwide, itu menyerang area computer services, jadi seperti e-commerce businesses, kemudian juga teknologi provider lainnya. Kemudian di media entertainment dan di retail. Nah, kategori retail di sini juga bisa dilihat bahwa e-commerce fall down juga di area sini pada posisi dia sebagai penyedia channel di area market retail. Next, Mas. Dan yang menarik adalah pada slide ini. Jadi pada saat kami melakukan profiling dari top 10 attack yang muncul di Indonesia, justru yang menarik hampir keseluruhan penyebabnya adalah misconfiguration. Jadi misconfiguration ini seperti update patch yang tidak the latest one, kemudian juga tidak berbicara terkait dengan implementasi konfigurasi yang tidak optimal dan sebagainya. Dan market di sini jelas sekali menyerang area retail yang memang kalau kita lihat dalam beberapa tahun belakangan growth banyak, termasuk juga services di dalamnya, digital commerce dan sebagainya ada di area ini. Dan ini fakta yang cukup menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Lalu ada beberapa sitiran dari news, kita lihat bahwa yang terakhir heboh terkait data Tokopedia bocor, kemudian juga beberapa bulan yang lalu di akhir tahun ada isu terkait dengan Gojek apps yang orang bisa melakukan akses terhadap API karena tidak ada autentifikasi yang tepat diimplementasikan, sehingga bisa mengakses bahkan bisa melakukan beberapa hal yang tidak seharusnya. Dan terakhir pagi ini yaitu adanya klaim terkait dengan kebocoran 200 juta warga Indonesia di site KPU. Jadi memang betul-betul bervariasi dan ini menjadi satu hal yang sangat menarik untuk kita kaji lebih dalam lagi. Next, Mas. Nah, sebenarnya tidak susah untuk melakukan forensik atau data breach terkait dengan personal data. Jadi sebagai contoh, saya tadi iseng pagi, saya cari nama saya, kemudian pakai kata kuncinya KPU, kemudian muncul rekapitulasi data pemilih KPU 2019. Memang website-nya sudah mati, tapi di Google masih ada catching-nya. Dan saya bisa melihat data ini. Dan yang muncul adalah nama saya, lalu di bawahnya ini adalah relasi dengan saya beberapa orang. Ya. Kemudian ada tempat tanggal lahir saya dan jenis kelamin. You already got 50% of my profile actually.
Apa yang bisa dilakukan berikutnya? Tinggal dicari di Google, nomor handphone pasti akan dapat, kemudian akan dicari tempat tanggal lahir dengan mudah akan didapat. Jadi sebenarnya ketika kita bicara personal data, praktis ini sesuatu yang sangat-sangat menjadi concern bersama, dan kita lihat the real fact di sini adalah sangat mudah sekali kita melihat isu yang muncul dari informasi yang tersedia di internet ini. Next. Dan kemudian tidak bisa kita pungkiri juga hal yang sangat-sangat sering terjadi, yaitu fotokopi KTP, di mana kadang-kadang kita tidak sadar telah men-sharing critical information tentang kita. Beberapa digit dari KTP menunjukkan identitas jenis kelamin, tanggal lahir, dan sebagainya yang sangat luar biasa berharga. Dan kalau kita lihat lebih bawah lagi, pekerjaan, alamat, dan sebagainya dengan mudah terserap, ya, dan secara tidak sadar selalu kita lakukan karena satu atau lain hal, baik itu pengurusan kewajiban finansial ataupun juga hal-hal lainnya seperti itu. Jadi betul-betul ketika kita bicara data privacy as a data provider dan data user maupun data operator, ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting untuk kita kaji bersama. Next, Mas. Dan kenapa ini menjadi booming di beberapa tahun terakhir? Karena memang dari sisi teknologi pun terlihat bahwa dari sisi interaksi beberapa tahun belakangan, terutama ketika internet sudah semakin meluas dan platform digital dari sisi smartphone semakin meluas, informasi ini semakin sulit di govern atau dikelola dengan baik. Dari mulai sisi user, dari mulai data kepegawaian, kemudian juga data atau data customer sendiri, itu mulai tersebar, terserap dari berbagai macam aplikasi. Kalau kita sadari, kita punya setidaknya 3 e-commerce site atau 3 platform bisnis lainnya yang ada di website, di handphone kita, masing-masing kita sharing data identitas kita dalam level yang berbeda-beda, baik itu dari nama, alamat, ada juga yang hanya nomor handphone atau email, dan sebagainya. Jadi betul-betul semuanya semakin kompleks, dan ini menyebabkan pemikiran baru bahwa it's time to expand from the infrastructure to information-centric security. Artinya adalah ketika kita mulai menambahkan teknologi atau mengadopsi teknologi, maka top of mind dari keseluruhan ini adalah masalahnya security. Jadi praktis ini kadang-kadang yang suka terlupakan, terutama ketika kita bicara tentang keterbatasan budget dan sebagainya. Kita lebih fokus kepada pengadaan infrastruktur, pengadaan aplikasi, kemudian baru belakangan setelah itu kita berpikir apa itu firewall, bagaimana data di manage, dan sebagainya. Ini kecenderungan yang sekarang sudah semakin menjadi sesuatu hal yang membaik, dalam artian para pelaku bisnis sudah mulai mempertimbangkan ini sebagai satu poin penting untuk dikelola lebih jauh. Next. Bisa lanjut, Mas? Ya. Nah, kalau kami melihat dari sisi IBM, kita melihat bahwa ketika bicara protect the information, and then there need to be a clear strategi untuk protection strateginya sendiri. Jadi dari mulai data sebagai crown jewels-nya, kita bicara data and application, kita bicara different facet dari mulai fraud attack, mobile security, compliance and control, kemudian cloud security dan insider threat, kemudian naik ke arah usernya sendiri, bagaimana kita mengklasifikasi siapa yang mengakses, bagaimana identity didistribusikan, bagaimana identity tersebut dimanfaatkan, sampai kemudian terakhir kita bicara governance and risk management. Ini aspek yang betul-betul harus dikelola dan diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis, terutama ketika mereka menyimpan data personal atau data customer atau data pihak ketiga yang mengharuskan mereka menjaga data tersebut dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Next, Mas. Nah, lalu apa yang kami pikirkan, apa yang IBM pikirkan, bahwa melihat tipikal distribusi informasi di Indonesia dan juga di beberapa negara berkembang lainnya, sangatlah sulit untuk kita melakukan centralized identity management. Dalam artian, akan sangat sulit kita akan mendapatkan satu organisasi yang mumpuni untuk memberikan servis penjaminan terhadap data identitas setiap individu masyarakat Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap updating data yang mereka lakukan tercatat, dan setiap orang yang akan memanfaatkan data tersebut memiliki mekanisme sedemikian rupa sehingga setiap pemangku kepentingan dan orang pemilik data aware akan akses terhadap data mereka. Jadi ini sesuatu hal yang sangat-sangat penting,
Dan oleh karena itu kami melihat satu opportunity baru, yaitu kita sebut sebagai distributed identity. Kita akan lihat lebih jauh. Next. Pada distributed identity, basically kita memanfaatkan teknologi apapun itu, dan salah satu yang bisa kita gunakan itu adalah blockchain, di mana kita mencoba untuk meningkatkan trust and privacy data. Jadi kalau kita lihat dari sisi arsitektur, di bagian bawah ini ada distributed identity layer, di mana kita akan punya sebuah mekanisme yang mengatur bagaimana orang menyimpan data, mengupdate data, dan masing-masing mendistribusikan datanya. Dan ini kita memanfaatkan teknologi digital wallet, di mana akan ada edge agent atau edge wallet, dan ada juga information provider yang bisa diimplementasikan lewat cloud agent, ataupun juga teknologi lainnya. Dan ini pada intinya adalah membuat satu entity organisasi mampu memberikan layanan terhadap akses data, namun kepemilikan datanya dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terkait. Nanti akan saya berikan contoh nyatanya pada slide berikutnya. Next. Nah, jadi apakah ini sesuatu hal yang baru? Jawabannya tidak. Ini sudah dimulai di 2016, zaman beberapa tahun yang lalu. Jadi pada intinya adalah kami di IBM turut serta dengan salah satu initiator, yaitu Sovereign Foundation. Jadi Sovereign Foundation ini berpikir bagaimana caranya mereka membuat framework open source untuk distributed identity dengan memanfaatkan digital wallet, infrastructure, dan blockchain. Dan pada intinya adalah bagaimana caranya kita menyediakan satu mekanisme pengatur data privacy yang tidak membuat orang mesti melakukan investasi cukup signifikan, dalam artian mesti melakukan konsolidasi data dan sebagainya. Tidak, tapi setiap provider data akan memiliki hak akses, akan memiliki hak kontribusi berdasarkan scope yang dia miliki. Kita lanjut lagi, Mas. Nah, ini jadi ada yang dinamakan sebagai Sovereign sendiri, identity. Dia adalah member dari DIF. DIF ini adalah satu buah protokol baru yang diperkenalkan terkait dengan mengidentifikasi identitas dari siapa yang memiliki akses terhadap sebuah informasi. Kemudian ada Hyperledger, ini adalah open source technology untuk blockchain sendiri. Lalu ada Oasis yang memiliki standarisasi terkait dengan protokol untuk komunikasi antar encrypted komponen, dan W3C untuk terkait dengan distribusi informasi over the web, dan juga terkait dengan standard information exchanging across different stakeholder. Dan kalau kita lihat, ini adalah mekanismenya open source, mulai dari public needs, kemudian di-define sebagai sebuah bentuk organisasi, dan pada akhirnya membuat satu open standard yang bisa diadaptasikan oleh berbagai negara secara bebas. Ya, next. Nah, pada posisinya kita lihat bahwa portability dan juga bagaimana caranya kita membuat hal ini jalan, itu satu-satunya adalah membuat ini vendor agnostik. Artinya tidak hanya bicara IBM atau vendor lainnya, tapi ini lebih bersifat sebagai satu inisiatif global, di mana orang bisa menentukan scope of identity management mereka, kemudian bisa diimplementasikan dengan teknologi apapun, termasuk open source ataupun juga proprietary technology, seperti yang tadi saya sampaikan. Next. Nah, ini adalah terkait dengan Sovereign tadi yang saya sampaikan, bahwa pada intinya Sovereign ini akan mengatur bagaimana caranya satu mekanisme blockchain dibangun, satu mekanisme trust framework dibangun across different stakeholder. Ada yang kita sebut sebagai issuer, ada yang disebut sebagai verifier, dan ada yang disebut sebagai owner. Nanti skema teknisnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Tapi pada intinya saya ingin menunjukkan bahwa Sovereign ini sudah bangun cukup lama, 2016, dan inisiatifnya sudah cukup banyak terjadi saat ini. Next. Nah, ini contohnya yang kami lakukan di area financial. Kita membuat satu single identity. Jadi kalau di perbankan itu kadang-kadang ada kondisi di mana pada saat sebuah nasabah ingin mengajukan pinjaman dan sebagainya, akan ada proses credit check. Credit check ini melibatkan berbagai macam portfolio data yang dia miliki, dari mulai profil pinjamannya, kemudian data-data kredit macet adakah atau tidak, atau juga profil pribadinya. Nah, saat ini kadang-kadang informasi ini dimiliki oleh satu bank dengan bank lain itu berbeda. Nah, idenya yang ada di sini sekarang adalah bagaimana caranya kita menyediakan satu channel, sehingga ketika orang mencari namanya Panji, dengan mudah dia akan mencari dari satu point query, kemudian
query ini akan didistribusikan kepada masing-masing stakeholder dan akan mendapatkan approval sebagai data owner, yaitu saya. Jadi skenario-nya nanti akan kita lihat lebih lanjut lagi. Next, Mas. Nah, ini contohnya. Jadi Anda bayangkan ketika nanti masuk ke dalam infrastruktur ini sebagai pemilik data, Bapak, Ibu sekalian akan mulai dengan ada proses due diligence. Jadi akan dipastikan bahwa betul data orang yang akan subscribe ke dalam services ini adalah benar, Panji adanya, dia memiliki identitas yang tepat, dan seterusnya. Kemudian nanti dia akan diisu sebagai credential to distribute to user. Kemudian Bapak Ibu akan memegang itu sebagai sebuah credential dalam digital wallet Bapak Ibu sekalian. Dan setiap Bapak Ibu melakukan transaksi bisnis yang melibatkan data atau informasi Bapak Ibu sekalian, maka yang dipertukarkan itu adalah credential lewat digital wallet. Informasi Bapak Ibu sekalian tidak dipertukarkan. Dan mereka atau sebagai pelaku bisnis, sebagai contoh bank, mereka akan perlu melakukan query kepada penyedia data tadi atas dasar hak akses yang diberikan oleh saya. Contohnya dia akan menanyakan nama, alamat, dan tempat tanggal lahir. Maka dia tidak punya hak untuk melihat jenis kelamin dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang sangat penting diperhatikan bahwa pelaku bisnisnya tidak akan melakukan banyak perubahan. Tapi kita akan butuh satu entity yang melakukan pengaturan siapa yang memiliki hak akses, siapakah sebagai information contributor, dan siapa sebagai data owner. Seperti itu. Next. Dan ini contohnya. Jadi bisa jadi sebagai single issuer atau sebagai multiple issuer. Yang saya gambarkan tadi sebagai contoh itu adalah multiple issuer. Nanti skenario-nya saya akan tunjukkan ketika kita berpikir tentang kartu atau program prakerja ya, yang sekarang sedang heboh-hebohnya. Kita akan lihat bagaimana idenya kita implementasikan. Nah, tapi yang menarik adalah untuk di Indonesia sebenarnya akan kita lakukan itu adalah sebenarnya multiple issuer. Kenapa? Karena masing-masing ini tipikalnya akan berbeda. Sebagai contoh, untuk data kependudukan, issuernya itu adalah Adminduk atau Kementerian Dalam Negeri. Tapi ketika kita bicara profil pendidikan, pemiliknya adalah Kementerian Pendidikan. Ketika kita mencari profil terkait data kesehatan saya, pemiliknya adalah Kemenkes. Nah, kalau kita ingin melakukan data terkait dengan single issuer, that's something impossible untuk negeri kita. Nah, yang idenya adalah dengan tetap membiarkan bahwa setiap stakeholder tadi atau kelembagaan tadi menghandle masing-masing data, lalu nanti mungkin misalkan di Kominfo menjadi stakeholder hub di sini yang menjalankan distributed identity, maka proses hak terhadap data itu tetap dijalankan oleh masing-masing kementerian. Dan ada regulator, yaitu satu, Kementerian Informasi, yang memastikan bahwa distribusi informasi itu memang menjadi sesuatu yang dimonitor dan memiliki level privacy yang tepat. Next. Ini contohnya. Jadi ketika katakanlah saya punya sebuah data identitas terkait dengan proses bagaimana Alice ya, seorang individu, dia akan mencoba untuk melakukan lifetime activity di dalam hidupnya. Dari mulai dia apply untuk sekolah, kemudian dia mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini akan diregister berdasarkan Alice DID dia atau distributed ID dia. Kemudian ini akan tercatat di Sofrin atau sebagai distributed ledger yang menyatakan bahwa Alice pernah menjalankan pendidikan di Faber College. Kemudian ketika nanti dia masuk ke pendidikan atau masuk ke lapangan kerja, ketika sebuah perusahaan ingin melakukan verifikasi terhadap data Alice, and then dia tidak usah lagi meminta fotokopi ijazah. Ini tidak terjadi lagi, sehingga misuse terhadap informasi yang tidak perlu, itu bisa kita batasi dengan baik. Sehingga apa yang dilakukan ketika sebuah Acme Corporation ini ingin melakukan verifikasi, dia akan meminta akses terhadap Alice, dia akan mendapatkan endorsement oleh Alice bahwa untuk di ID bersangkutan, dia mengizinkan Acme Corp untuk mencari identitas terkait dengan data kependidikannya. Sehingga informasi tersebut diperoleh dan cukup sesuai dengan kebutuhan terkait dengan activity untuk apply for job. Kemudian ketika Alice mencari pinjaman terkait dengan atau membuka tabungan di bank, hal yang serupa terjadi. Bank tidak akan lagi meminta fotokopi KTP, bank tidak akan lagi melihat KTP kita atau NPWP kita, tapi dia akan meminta di ID kita, and then dia akan melakukan verifikasi dan approval proses diberikan oleh kita untuk certain key of information. Lalu setelah itu dia akan connect ke Sofrin, and then dia akan connect ke Faber College untuk mendapatkan informasi terkait dengan data pendidikan saya dan sebagainya.
Jadi idenya kalau dilihat, Faber College tetap menyimpan data terkait dengan informasi pendidikan kita, dan bank tetap menyimpan data terkait activity kita, dan Eggman Corp juga tetap menyimpan data. Dan setiap saat mereka bisa saling berkomunikasi lewat distributed ledger, lewat Sovereign, untuk bisa sharing informasi terkait dengan Alice. Next. Dan ini adalah idenya. Jadi potensial use case-nya sangat clear ketika kita bicara kartu prakerja untuk government program. Blockchain Identity Management dan juga API platform ini bisa kita gunakan untuk membuat single identity terkait dengan pelaku pekerjaan. Karena sekarang yang terjadi adalah banyak sekali berita miring bahwa orang yang tidak tepat mendapatkan bantuan, orang profilingnya memang tidak tepat juga tiba-tiba eligible dan sebagainya. Sehingga banyak sekali hal-hal yang menyebabkan mungkin posisi pemerintah menjadi kurang berkenan di sini dikarenakan keterbatasan sharing informasi across different stakeholder. Next. Dan pada akhirnya kalau kita lihat, idenya adalah sebenarnya ketika kita bicara trust and provenance, data integrity, data validation, dan proses alignment itu bisa dilakukan across different entity. Dan ini semua bisa dilakukan tanpa melakukan exposure informasi berlebih. Ketika Tokopedia ingin melakukan verifikasi, ketika Bukalapak atau Blibli atau Ruang Guru, JobsDB dan sebagainya ingin melakukan verifikasi terkait siapa saya ketika ingin mengajukan program prakerja, dengan mudah informasi ini bisa kita peroleh pada kapasitas tertentu. Tokopedia hanya perlu melihat alamat email saya, tempat tanggal lahir dan eligibilitas saya. Sedangkan ketika PMO atau Project Management Office untuk program prakerja, mereka akan go deep lagi untuk melihat ijazah saya, historical pekerjaan saya dan seterusnya. Jadi masing-masing akan berkontribusi, masing-masing akan tetap memegang datanya dan semua di-govern dalam satu tempat yang sama. Next. Dan terakhir ini adalah key takeaways. Sekali lagi, kalau dari kami sebagai praktisi, kita melihat bahwa renewability ini increase karena pemanfaatan teknologi yang semakin kompleks dan juga big data technology. Lalu bicara tentang data security, kita bicara solution to address all potential source of data dan potential loss. Ini sangat penting sekali. Kemudian, we will need to data security strategy and help address business risk and compliance, help manage cost and limit data exposure. Jadi ini sangat penting sekali bahwa hal yang paling penting dari sisi security guidance untuk data privacy, limitasi terhadap akses informasi itu adalah nomor satu. Kemudian data sovereignty is not talking about the only data residency, tapi most important part is to have clear strategy on how to manage data life cycle itself. Jadi isu data residensi adalah satu hal, tapi data sovereignty sebenarnya jauh lebih kompleks daripada itu, yaitu berbicara terkait dengan bagaimana identity dibangun, bagaimana identity life cycle dibangun, dan bagaimana information distribution life cycle dibangun. Saya rasa itu mungkin dari saya, Pak Samuel, sebagai pembuka, dan mohon arahan lebih lanjut dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Panji. Sama-sama, Pak. Moderator. Halo Pak Habibie, saya kembalikan ke Bapak. Oke Pak, boleh. Maaf, tadi saya ngomong itu ternyata ke-mute. Sorry. Oke, sebelum dilanjut oleh pemaparan oleh Pak Semi, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang sudah join di YouTube. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung melalui komen saja. Nanti saya akan bacakan di sesi Q&A seperti itu. Dan mungkin langsung saja Pak Semi bisa memulai presentasinya. Saya share screen dulu, Pak. Oke, terima kasih Mas Habibie. Terima kasih juga presentasinya Mas Panji sudah memberikan suatu presentasi update teknologi dan kondisi saat ini. Nah, mungkin saya coba melihatnya dari sisi regulasi dari kondisi yang ada saat ini. Mudah-mudahan bisa melengkapi apa tadi yang disampaikan oleh Mas Panji terkait dengan
tantangan-tantangan yang akan dihadapi di era digital, khususnya terkait data pribadi. Jadi next, saya mulai ya. Next, kalau kita lihat namanya Indonesia ini saat ini sedang terjadi suatu transformasi yang dipercepat. Sebenarnya transformasi ini sudah di planning dan kita sudah rencanakan nanti tahun 2024 ini semuanya termasuk pemerintah itu sudah masuk ke digital era. Tapi karena adanya COVID ini ternyata tuntutannya minta lebih cepat daripada yang kita rencanakan. Karena seperti kita ketahui sekarang ini semua orang sudah tahu cara yang namanya melakukan video conference. Kemarin aja istri saya pengajian nggak lagi datang, langsung lewat VidCon. Ini kan suatu kemajuan. Ibu-ibu yang tadinya nggak tahu apa itu VidCon dan mereka nggak tahu mengoperasikannya, karena mereka sudah menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Nah, ini yang menurut saya momentum yang sangat baik untuk percepatan. Jadi kalau kita lihat di era digital ini tidak dipungkiri setiap aktivitas dalam kehidupan kita di era digital membutuhkan data pribadi. Semakin kita beraktivitas di ruang digital, data kita pasti ada di mana-mana. Kita bertransaksi di suatu platform platform marketplace saja, data kita itu pasti dipegang oleh 4 institusi. Marketplace-nya sendiri, merchant-nya, logistiknya, terus juga yang namanya payment system-nya. Itu satu transaksi. Kita mau download apapun dimintain namanya data pribadi. Dan kalau kita lihat perkembangan e-commerce kita itu juga atau digital ekonomi kita itu sangat pesat. Itu bisa dilihat dari para pemain-pemainnya. Ini di level atas ini sudah pemainnya yang di kelas yang atas ini sudah pas yang namanya unicorn, malahan sudah dekakon. Itu ada Gojek, ada Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan memang yang lainnya lagi ngantri untuk menjadi pemain-pemain papan atas. Jadi kita lihat pengguna internet juga sudah meningkat, jadi tantangannya juga pasti akan banyak, terutama terkait bagaimana memanage data pribadi. Nah, ini yang nanti akan saya coba jabarkan di slide-slide berikutnya. Selanjutnya, kalau kita lihat pertumbuhannya sangat besar yang seperti saya katakan, dan dari kejadian pandemik ini malah mengalami peningkatan baik penggunaan e-commerce, istri saya, anak saya sekarang kerjaannya belanja online, tiap hari paling enggak 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu pasti ada orang ngirim barang, karena nggak tahu mau ngapain lagi kali. Biasanya ke mall, sekarang langsung belanjanya di platform digital. Jadi kita lihat potensinya banyak, dan pastinya pada saat kita mengembangkan diri, pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapin. Salah satunya adalah terkait perlindungan data pribadi. Selanjutnya, nah ini yang tadi sudah disinggung di awal-awal presentasinya Mas Panji, pasti pada saat kita ingin tumbuh, pasti semacam rumput, begitu kita tumbuh, terpaan angin akan makin deras menimpa kita. Untuk itu kita harus menyiapkan diri. Tadi kasus-kasus yang dipaparkan sudah mewakili kondisi saat ini, dan kelihatannya Indonesia sekarang lagi mengalami fenomena ini, banyak sekali kebocoran ataupun try to attack untuk mengambil data-data pribadi, baik di pemerintahan maupun tadi di private sector. Nah, ini harus memang kita tanganin dengan serius, baik penyiapan regulasinya maupun nanti perlunya pendidikan bagi masyarakat. Karena kalau kita bicara data pribadi, harus semuanya berpartisipasi. Pemilik datanya harus sadar akan pentingnya yang namanya data pribadi di era digital. Yang pengendalinya juga harus aware bahwa dia wajib melindungi data pribadi. Dan juga siapapun yang punya niatan jahat, kamu tidak bisa menggunakan karena undang-undang akan melarang kamu. Karena begitu kita mengkolek data pribadi tanpa legal basis, mereka pastinya melanggar undang-undang. Dan hukumannya juga kita sudah berikan sangat-sangat tinggi, terutama bagi yang pencuri-pencuri data pribadi, apalagi memperjualbelikan. Yang jual kena, yang beli juga kena. Jadi ini kita membuat sedemikian rupa jangan sampai ada harganya. Jadi kita berlapis-lapis,
pemiliknya kita edukasi dan kita punya kewajiban untuk menjaga data pribadinya, yang mengendalikan juga kita wajibkan, dan juga orang-orang yang punya niatan jahat kita batasi dan kita kontrol mereka, dan kita berikan sanksi yang sangat berat untuk penggunaan data pribadi secara tidak sah. Selanjutnya, sebenarnya di Indonesia ini sudah punya banyak sekali undang-undang terkait perlindungan data pribadi. Kami pernah mendata itu ada sekitar 32 regulasi. Ada di berbagai sektor. Nah, permasalahannya memang tidak tidak ada keseragaman tentang pemahaman apa itu data pribadi. Inilah kita menganggap penting kita mempunyai satu undang-undang khusus menangani atau mengatur tentang data pribadi. Ini sudah masuk ke, seperti teman-teman ketahui, sudah masuk ke DPR, pemerintah sudah mengirim draftnya ke DPR. Tadinya kita akan membahas bulan-bulan Maret kemarin, cuma ada pandemik ini, kita lagi mencari metode yang paling efektif dalam pembahasannya secara online. Supaya tidak, bagaimana nanti kalau ada voting atau segala macam, ada perdebatan, supaya perdebatannya pun juga efektif pada saat kita melakukan pembahasannya secara online. Ini yang kita lagi merancangnya, dan mudah-mudahan di awal bulan depan sudah ada pembahasan awal. Saat ini para fraksi di DPR sudah menyusun yang namanya daftar inventaris masalah yang perlu dibahas bersama dengan pemerintah. Selanjutnya, apa sih sebenarnya yang kita atur di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi ini? Landasan filosofinya pastinya kita mengaku bahwa data pribadi itu hak yang melekat kepada pemiliknya. Ini harus diakuin dulu. Jadi yang memiliki data pribadi yaitu orang per orang itu. Dia adalah pemiliknya. Dan itu hak itu harus dideklarasikan, itu melekat. Jadi itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah landasan sisiologinya, RUU ini disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital. Tadi saya sudah berikan contoh, data kita itu pasti seliweran. Kita melakukan transaksi ataupun apapun pasti ada data pribadi kita di dalamnya. Dan berikutnya adalah landasan juridisnya. Kita menggunakan ini karena ini adalah hak. Kita mengambil Undang-Undang Dasar pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H ayat 4 di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, bagaimana konsep yang kita atur? Jadi kita lihat itu bahwa pertama kita mengatur tentang haknya. Haknya kita akui, kita lindungi. Kedua, bagaimana proses pemberian atau pemberian hak, pemberian konsen ataupun legal basis yang diberikan oleh pemilik data kepada pengendali. Jadi tadi saya katakan tadi di dalam konstruksi kita di data pribadi itu ada 3 pemain. Pertama adalah pemilik data controller, sama data processor. Data processor itu adalah sebuah company yang hanya menyiapkan sistem untuk mengelola, salah satunya seperti IBM Cloud. Itu adalah data processor. Dia sendiri tidak tahu apa yang diproses. Karena semuanya dikendalikan oleh controller. Nah, controllernya inilah yang perlu juga pengetahuan bagaimana men-setting. Tadi sudah diutarakan oleh Mas Panji. Itu kebanyakan kesalahan adalah karena kesalahan setting, karena tidak memahami bagaimana cara kerja cloud. Dan bagaimana men-set security parameternya di dalamnya. Jadi kalau kita bicara legal basis itu ada beberapa. Pertama adalah persetujuan, jadi consent. Kedua, karena adanya perjanjian. Karena kita ada kontrak, makanya kita akan memberi data pribadi. Ada legal obligation, yaitu contohnya adalah kita memberikan data pribadi kita kepada pemerintah, dalam hal ini Dukcapil, untuk mendata kita. Dukcapil mendapatkan data itu berdasarkan undang-undang untuk memberikan identitas kepada kita. Itu namanya legal obligation. Atau 4, melaksanakan kewenangan. 5 itu karena vital interest. Vital interest contohnya karena ada suatu hal yang bisa membahayakan nyawa si pemilik data pribadi pada saat yang tertentu, tanpa konsen pun dia harus dibolehkan untuk, katakan rumah sakit dibolehkan untuk mendapatkan data pribadinya. Of course,
dalam hal perlindungan tetap harus dijaga oleh si controller, walaupun dalam legal basisnya itu karena vital interest. Atau keenam itu adalah pelayanan publik. Yang ketujuh adalah legitimate interest. Apa itu? Contohnya gini, apakah kita setiap saat harus memberikan konsen? Ini akan menyulitkan bisnis proses. Tiap kali ada pengembangan baru harus ada memberikan konsen. Kalau jumlahnya 100, 200 ribu, nggak apa-apa. Kok juta-jutaan, bagaimana? Nah, kita memberikan ada suatu legal basis selama si controller bisa mendemonstrasikan bahwa dalam hal menggunakan data ini sudah melakukan perlindungan dan kepentingan pemilik data tetap terjaga. Itu adalah legitimate interest. Jadi waktu dia mengembangkan ada inovasi baru, tidak perlu selama dia memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan pemilik data tetap dijaga. Hal yang berikutnya adalah tentang bagaimana memprosesnya. Harus ada terbatas, spesifik, kenapa dia data pribadi ini diminta untuk apa, kesesuaian dengan tujuan, tetap menjamin hak pemiliknya, harus akurat, lengkap, mutakhir, dan selalu melindungi keamanan data pribadi, memberitahukan tujuan dan maksud waktu apabila terjadi sesuatu. Yang namanya pengendali ini harus memberitahu kegagalan juga. Selain tadi sudah saya katakan bahwa dia harus memberitahu apa tujuannya, dan apabila terjadi sesuatu dia juga harus memberitahu kepada penggunanya. Contohnya yang terjadi di saat ini dialami oleh Tokopedia, Bukalapak, dan juga Bhinneka. Mereka sudah melakukan. Ini yang kita juga pantau. By the way, sebenarnya saat ini di Indonesia kita sudah punya undang-undang, walaupun tidak selengkap yang kita inginkan, yaitu di pasal 26 Undang-Undang ITE. Dan itu dijabarkan di PP 71 pasal 14. Itu ada banyak sekali pasalnya, prinsip-prinsip dasarnya sudah kita masukkan ke situ. Kenapa kita lakukan itu? Supaya tidak ada kekosongan hukum. Kami menangani kasus-kasus saat ini berdasarkan Undang-Undang ITE dan PP 71. Nah, berikutnya adalah bagaimana yang namanya pengendali. Pengendali itu ada kita bagi dua, pemerintah dan private sector. Ini juga kita jabarkan dengan detail di undang-undang ini. Juga sampai prinsip-prinsipnya apa, bagaimana prosesnya, terus prosesor itu boleh apa saja, dan dia tuh mengelola apa saja. Itu kira-kira konstruksi tentang pengaturan perlindungan data pribadi yang ada di dalam RUU perlindungan data pribadi yang sudah kita serahkan kepada DPR. Selanjutnya adalah arsitekturnya. Bagaimana arsitekturnya? Jadi kita membuat arsitekturnya, ada jenis datanya, hak pemilik data pribadi, proses data pribadi, kewajiban mengendalikan data pribadi, dan pemrosesan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Jadi hal-hal teknis sudah kita cangkup di sini. Dan sebagai informasi, 90% draft kita ini terinspirasi oleh GDPR, EU punya. Dan juga diatur juga bagaimana transfernya, sanksinya apa saja kalau sampai terjadi sesuatu, larangan penggunaan data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, juga memuat juga apabila terjadi sengketa. Nah, bagaimana juga kalau dimungkinkan ada kerjasama internasional, itu dimungkinkan ada terjadinya transfer apabila terjadi kerjasama internasional. Dan di situ ada juga peran pemerintah dan masyarakat. Nah, ini memang agak berbeda dengan undang-undang perlindungan data pribadi di negara-negara lain. Di kita masih ada unsur pidananya. Walaupun kita sangat meminimas ketentuan pidananya, kita akan membuat ini lebih ke arah perdata. Tapi harus ada karena tadi mempunyai pencurian data, penggunaan data tidak sah. Contohnya saya mengambil data-datanya Pak Mas Panji, saya akui itu sebagai data saya. Itu bagaimana? Itu adalah kejahatan yang menurut kami di era digital adalah kejahatan yang luar biasa. Ini undang-undang ini juga ekstrateritorial, berlaku di dalam dan juga berlaku di luar selama kepentingan Indonesia ada di situ. Ini berlaku bagi pemerintah dan juga private sector. Selanjutnya terkait pengawasan. Ini sekarang banyak perdebatan di masyarakat.
bagaimana pengawasannya? Apakah kita perlu mempunyai badan SAT sendiri? Nah, ini saat ini pemerintah melihatnya yang penting adalah tata kelola dari pengawasan itu sangat transparan. Karena kita tahu juga banyak sekali di Indonesia sekarang ini banyak sekali komisi. Efektivitasnya kita juga tidak lihat apakah efektif atau tidak. Nah, kita di pemerintah sudah memutuskan bahwa ini nanti akan dibawa Kominfo. Namun tata kelolanya bisa di oversight oleh siapapun. Nah, yang transparansinya di situ dan independensinya adalah di segi bagaimana badan ini mengoperasikan, menjalankan fungsinya. Itu yang kita tekankan dalam menyusun pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya adalah tentang tip-tip keamanan privasi berinternet. Ini yang juga penting yang harusnya dilakukan dan kita terus melakukan. Kita saat ini sambil membahas, menunggu pembahasan dengan DPR, kita selalu melakukan yang bagaimana sosialisasi kepada masyarakat. Dan acara ini yang diinisiasi oleh PPI ini juga adalah bagian daripada sosialisasi, pentingnya memahami apa itu data pribadi dan bagaimana menjaganya. Ini yang kita selalu lakukan dan kita menggunakan berbagai macam medium untuk melakukan sosialisasi terhadap apa itu perlindungan data pribadi. Nah, berikutnya adalah tentang tingkat pengamanan data pribadi. Ini juga kita juga perlu melakukan next kita melakukan sosialisasi bahwa masyarakat juga harus sering mengganti password, matikan sinkronisasi, hindari penyimpanan data keuangan seperti data seperti keuangan, nomor rekening dan kartu kredit, dan selalu mengaktifkan two-step authentifikasi, menggunakan PIN. Ini yang kita selalu sosialisasikan pada masyarakat. Nah, sebelum akhir daripada presentasi saya tadi, Mas Panji menyinggung tentang digital ID, Mas ya. Bagaimana dengan Indonesia? Kami sebenarnya sudah punya aturan ini. Kita menggunakan digital ID ini, menggunakan teknologinya memang agak lama, karena itu aturannya ada di Undang-Undang ITE. Kita menggunakan PKI, Mas, Public Key Information, di mana itu bisa buat ID digital, tapi juga bisa buat tanda tangan digital, bisa buat stamp digital. Itu kita merangkum dari satu. Dan saat ini sudah ada 6 penyelenggara digital ID yang terdaftar di Kominfo karena mereka harus berinduk di Kominfo. Kita menggunakan teknologinya tadi KPI ya, jadi CA itu saat ini rootnya dipegang oleh Kominfo. Itu kira-kira ke depannya yang kita akan terapkan untuk digital ID di Indonesia. Namun demikian kita tidak menutup kemungkinan apabila ada ide-ide baru. Tapi untuk saat ini regulasinya hanya membolehkan menggunakan PKI, Mas. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian saya cukup jelas. Kalau ada pertanyaan, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Semi atas paparannya. Ternyata negara kita sangat termasuk yang progresif kali ya terkait dengan perlindungan data ini. So, thank you pemaparannya Pak, sangat gamblang dan waktu sudah menunjukkan 5 jam 5 lebih 28 menit, jadi sebentar lagi ini buka. Makanya langsung aja mungkin langsung ke sesi Q&A Pak. Saya coba bacain yang udah masuk di komentar. Oke. Yang pertama, why data is important in business world? Ini mungkin bisa dijawab oleh kedua baik Bapak Panji maupun Pak Semi, karena ini menarik Pak. Jadi bahkan saat ini data sampai diistilahkan sebagai the new result in 21st decade gitu, century. Dan juga ada yang sampai bilang this is the new currency, seperti itu. Bagaimana data se-important itu, sepenting itu di saat ini dan masa mendatang? Mungkin dari Pak Panji dulu. Baik, terima kasih Pak Habibie, Mas Habibie. Baik, tapi izinkan
sebelum saya menjawab tadi itu, terima kasih Pak Samuel untuk presentasinya sangat menarik dan membuka wawasan saya terkait dengan regulasi di pemerintah dan seberapa jauh kita sudah mengadres itu. Jadi sekedar menambahkan sedikit, sangat mengapresiasi penggunaan private key infrastructure atau PKI dan juga certificate of authority model. Dan ini merupakan lanjutannya sebenarnya Pak dari yang saya tadi sempat presentasikan terkait dengan distributed identity. Basically, PKI, private key infrastructure akan mengatur certificate of authority. Tapi PKI tidak mengatur bagaimana informasi itu di-host, Pak. Nah, ini yang digabungkan dengan menggunakan teknologi blockchain, di mana hosting informasinya akan ada di sisi distributed identity. Sekedar menambahkan mungkin, Pak. Jadi, kembali lagi, kita sejalan sebenarnya, tinggal how to extend dari information producer dan information operator kita dalam proses tadi aktivasinya. Sekedar menambahkan di situ. Kemudian untuk menjawab kenapa data menjadi sangat penting, apa yang disampaikan Mas Habibie sangat betul sekali. Hampir semua engagement yang kami terima, baik itu di sektor swasta dan juga pemerintahan, pada intinya seluruhnya bicara soal customer intimacy, citizen intimacy. Dan ketika bicara di situ, perlakuan terhadap data itu menjadi sangat penting, di mana ketika kita ingin melakukan intimasi atau melakukan pendekatan yang sangat bersifat personal, the only way for doing that is actually to understand orang yang bersangkutan itu profilnya seperti apa. Dan ketika bicara profil, and then kita otomatis bicara data. Data dengan multiple facet, dari mulai mekanisme pembelian dia, siapakah dia, background dia, ada di mana, dan sebagainya, sosiografik dia disimpan, dan itu menyebabkan seseorang bisa menjadikan monumen penjualan dia atau event penjualan dia menjadi sangat-sangat diingat oleh customer-nya. Jadi Pak Mas Habibie atau dan yang lain mungkin dan juga Pak Samuel mungkin pernah merasa bahwa kalau saya dapat blasting email, dear customer, ini offering saya, udah saya nggak akan baca. Tapi ketika ada kalimat dear Pak Panji, happy birthday, bla 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 dan sebagainya, saya akan punya waktu lebih banyak lagi untuk mengetahui apa informasi yang dikemas dalam email tadi. Targeted campaign contohnya. Dan itu contoh dari sisi kacamata kami melihat dari sisi industri, data is a golden nugget, dan the next future things adalah ketika decision making process didrive oleh data, and then this become more accurate, become more profitable untuk bisnis itu sendiri. Mungkin itu kacamata dari saya. Siap. Terima kasih Pak. Pak Semi bisa menambahkan? Ya, saya akan menambahkan. Terima kasih Pak Panji, Mas Panji tadi itu memang benar itu hanya untuk ID-nya saja. Bagaimana itu nanti di add-on informasi-informasi yang terkait itu, memang kita akan membuka diri Pak. Benar Pak sekali bahwa saat ini yang namanya CA provider itu hanya menyiapkan KPI-nya, PKI-nya. Nanti itu bisa digunakan dan bisa di add-on Pak informasinya. Jadi mungkin next time kita bisa ngobrol lagi Pak, itu menarik sekali untuk kita bicarakan. Nah terkait dengan data, sebenarnya dari zaman awal kita berbisnis itu data itu menjadi hal yang penting. Pada saat pertama kali manusia menggunakan komputer, perusahaan-perusahaan besar yang bisa mengakses data, mengumpulkan data dan mengolahnya. Di zaman sekarang itu baru awareness itu muncul karena teknologi begitu mudah dan murah. Dulu tuh kita ya namanya perusahaan itu masih mengumpulkan data tentang customer-nya, memahamin customer-nya. Coba dulu, hanya perusahaan-perusahaan besar yang punya akses terhadap itu. Karena dia punya kemampuan secara finansial dan teknologi. Sekarang kita bisa mengakses big data mamanya. Belum pernah sebelumnya itu kita care about big data. Saya ingin mempromosikan yang namanya produk saya bisa menggunakan layanan big data. Saya ingin menarget customer yang kayak gini. Berarti ada micro targeting tadi yang katakan Mas Panji. Ini sudah mempermudah kita berbisnis, tapi data itu dari awal adalah kunci. Saat ini baru berkembang dan orang banyak yang concern, ya karena sekarang sudah mulai aware. Oh, ternyata kayak gitu ya. Dari dulu perusahaan tuh ngumpulin data, tapi belum sempat digital dan belum bisa dipertukarkan. Saat ini sudah bisa. Nah, itu kira-kira kalau menurut saya. Jadi bukan hal baru bagi kita karena kita baru aware. Dari awal perusahaan-perusahaan besar sudah mengumpulkan data. Sebelum adanya internet pun sudah dilakukan hal itu. Jadi waktu itu masih ada dari komputerisasi mamanya. Mereka mengumpul data dan mengelola data itu. Itu kira-kira. Jadi nothing new in this world. Hanya caranya aja cara baru. Oke. There is nothing new under the sun ya Pak.
Itu dia. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita percepat aja, Pak, soalnya ini udah mau buka nih, Pak. Jadi Siap. ada pertanyaan, mana nih? Ada pertanyaan dari siapa nih? Rahman Dika Firdausa. Jadi sebenarnya sejauh apa sih data kita di Indonesia ini aman? Misalnya studi case kemarin seperti salah satu e-commerce mengalami data leak, siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Mungkin dari Pak Semi dulu. Oke, jadi yang bertanggung jawab pasti yang pengendali data. Apa yang harus dilakukan memang sudah ada regulasinya. Pertama, mereka harus menginformasikan kepada pemilik data, dan berikutnya mereka harus menjaga jangan sampai ada kebocoran lebih lanjut. Dan mereka harus melaporkan apakah data-data ini bisa berakibat financial pada pemiliknya. Nah, ini yang kita selalu ada pertanyaan, dan mereka harus mengisi a set of information yang dibutuhkan pada saat terjadi breach. Di lain pihak juga kita akan mengejar siapapun yang bertanggung jawab tentang breach ini, data breach ini, pelaku-pelakunya. Dan juga kita akan monitor siapa akan menggunakan data-data itu, karena data-data yang tadi, data-data curian itu adalah penggunanya juga bisa dijerat oleh hukum. Nah, Indonesia baru mengalami ini sebenarnya, bukan hanya Indonesia, tapi karena Indonesia lagi sedang giat-giatnya mengembangkan digital transformation, seolah-olah hanya di kita terjadi. Hal ini pernah terjadi di perusahaan besar manapun. Kenapa ini mudah terjadi? Karena internet itu pada awalnya dibangun berdasarkan komitmen bersama dan etika. Kalau internet pertama kali dibangun berdasarkan security, nggak nyambung kita sekarang ini. Benar nggak Pak Anji? Kita nggak punya yang namanya internet. Makanya ada kesepakatan bagaimana saling berhubungan, terus bagi siapa yang bertanggung jawab. Kalau dulu zaman-zaman dulu tuh ada adminnya, untuk kalau ada email yang spam namanya, ada kebocoran itu ada adminnya untuk itu, dan kita selalu berkomunikasi. Tapi di era sekarang nggak cukup hanya dengan etika, nggak cukup hanya dengan kesepakatan bersama, harus ada regulasinya. Itu yang kita tekankan. Jadi siapa yang bertanggung jawab ya? Pastinya kita akan mengevaluasi apakah memang ada keteledoran. Apakah jangan-jangan dia hanya juga korban? Karena apa yang kita terapkan nanti sekarang itu diterapkan pada semua. Ini yang bahayanya. Nanti jangan-jangan nanti kita kalau terlalu keras, industri kita memang sengaja untuk dihancurkan supaya kita tidak siap. Nanti akhirnya yang lain yang siap yang masuk. Jadi kita dalam menangani masalah ini sangat hati-hati, dan pastinya kita selalu memperhatikan keamanannya. Nah, dari laporan yang kita dapat, kepercayaan masyarakat itu masih tinggi terhadap e-commerce kita, dan masih banyak terjadi karena memang begitu mendengar langsung merespon. Respon itu sangat penting. Bagaimana kesiapan kita dalam menghandle suatu permasalahan. Itu Mas Habibie. Oke. Ada tambahan dari Pak Panji mungkin? Ya, udah sangat komprehensif tadi Pak Samuel menyampaikan, dan saya setuju betul Pak. Memang rule of thumb, Mas, tidak ada yang namanya bulletproof di dalam security. Bahkan IBM sebagai penjual jasa security pun tidak pernah bisa memberikan jaminan 100% kepada customer kami bahwa dengan menerapkan teknologi ini semuanya akan aman. Karena dalam teknologi itu kadang-kadang yang menjadi the weakness chain itu adalah people dan prosesnya. Jadi teknologinya sudah jadi, ternyata konfigurasinya tidak tepat, tidak diupdate dengan reguler, dan bahkan terkait dengan data sebagai contoh bisa jadi penyebabnya adalah si penggunanya sendiri. Misalkan menggunakan password dengan kata passwordnya password sendiri atau nama dia diulang dan sebagainya. Jadi praktis-praktis itu yang menyebabkan kenapa data tidak bisa aman 100%. Jadi memang ini adalah sebuah journey, ini adalah sebuah suatu yang iteratif dan terus-menerus dilakukan perbaikannya. Sehingga sangat penting adanya regulator seperti Pak Samuel dari Kominfo untuk memberikan guidance, mengadakan prinsipal framework kepada para pelaku bisnis sehingga mereka dapat mengontrol cara kerjanya terkait dengan aspek security dengan baik. Itu mungkin tambahan.
Yap. Ada joke juga, Yap. kalau mau aman jangan menyambung ke internet. Itu pun tidak menjamin kalau rumah kita kebobolan. Betul Pak, betul sekali. Itu sebuah keniscayaan ya Pak ya di era zaman sekarang. Ya. Satu pertanyaan lagi boleh ya Pak ya, sebelum Boleh, nanti boleh. kita closing. Ada satu lagi. Oh, ini yang mirip-mirip mungkin udah terjawab kali ya. Oke, seperti apa kontribusi masyarakat untuk mendukung perlindungan atau kedaulatan data kita? Lalu yang kedua, nanya dua deh. Terkait dengan data pribadi, apakah perilaku anak muda yang sering membuat story di sosmed gitu misalnya? Oh, maksudnya aman atau tidak gitu? Kayak apa kita memperlihatkan personal kita misalnya wajah segala macam kayak gitu Pak. Ya emang ini ada terjadi perbedaan generasi ini. Memang saya lihat juga banyak sekali teman-teman itu masih belum sadar tentang pentingnya menjaga data pribadi. Karena ada juga saya bicara dengan kaum milenial lah. Apa sih pentingnya? Mana mereka bikin aksis. Ada juga mamanya tanpa dia sadarin, katakan anaknya baru lahir, alhamdulillah anak saya sudah lahir, namanya ini, ya dia foto dengan yang namanya kakaknya karena senang ada tambahan anggota keluarganya di dalam kakaknya. Nah itu kan sudah langsung bisa diambil sama orang gitu kan. Nah ini memang bagaimana pentingnya memberikan kesadaran kepada masyarakat di era digital, penting sekali kita menjaga data-data pribadi kita. Juga habis itu kita harus mengajarkan pada masyarakat how to be berperilaku higienis dalam menjaga password kita, PIN kita, dan regularly update terhadap hal-hal ini. Ini penting. Jadi di partisipasi masyarakat itu pertama kita harus bangkitkan yang namanya kesadarannya. Habis itu kita ajarin basic know-how-nya supaya mereka juga harus berpartisipasi. Tanpa partisipasi masyarakat, undang-undang apapun, sistem yang kuat bagaimanapun akan rentan kalau sampai masyarakatnya sendiri tidak menjaga data-data pribadinya mereka. Oke. Ada tambahan Pak Panji mungkin? Tambahan sedikit bahwa yang disampaikan Pak Sarna sudah sangat lengkap. Tinggal satu lagi bahwa physical activity pun sangat berpengaruh terhadap online activity kita. Sebagai contoh Pak, kalau Bapak punya mobil, ada gambar foto, gambar keluarga, nama istri, nama anak itu ditempelkan semua di belakang gitu ya. We are the happy family dan sebagainya. That's a very key information yang bisa menyebabkan seseorang bisa break your security dengan cara dia mimik orang lain atau bahkan lebih ke arah threatening juga. Jadi betul-betul physical interaction ya tadi dibilang oleh Pak Samuel sebagai data hygiene activities itu betul-betul harus diperhatikan dan ini yang sangat penting terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Teman-teman juga terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Saya mencatat beberapa hal yang mungkin banyak sekali yang penting, tapi yang ter-highlight oleh saya itu beberapa hal terkait dengan pertanyaan, lalu kemudian presentasi. Misalnya tadi Pak Panji menyampaikan bahwa data sovereignty itu sangat kompleks, sehingga tidak hanya kita berbicara bagaimana data itu disimpan pada akhirnya, tapi juga dari hulu hilirnya bagaimana identity itu dibentuk, lalu kemudian diproses segala macamnya. Sehingga kesimpulannya adalah kolaborasi antara stakeholder, seluruh stakeholder itu sangat penting, baik private dan juga government as regulator seperti itu. Lalu kemudian bahwa dukungan masyarakat untuk tercapainya sebuah kedaulatan data itu sangat penting karena tidak hanya mesin atau tidak hanya data miningnya sebagai pengumpul data, tapi juga masyarakat dalam menyimpan atau menjaga privasinya sangat penting untuk tidak kemudian asal saja gitu, sehingga ketika ada permasalahan teriak-teriak seperti itu. Dan yang terakhir mungkin
sebenarnya ada titik equilibrium bahwa kita diambil datanya misalnya oleh baik pemerintah maupun misalnya di e-commerce, tidak hanya kita misalnya hanya setiap hari dapat spam, oh ini lagi diskon segala macam kayak gitu, tapi juga sebenarnya di sana ada keuntungan ketika kita memberikan data kita dianalisis sehingga feedback ke kita juga ada. Misalnya kita bisa mendapatkan user experience yang lebih baik sesuai dengan data yang kita atau karakter yang kita miliki seperti itu. Nah, mungkin itu catatan atau highlight dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Semi, buat Pak Panji atas pemaparannya, atas waktunya, atas ilmunya, dan mudah-mudahan ke depan bisa kolaborasi lagi sama PPI Dunia gitu Pak. Ya. Kita bisa ngobrol hal-hal yang lebih produktif seperti itu. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PPI Dunia seluruh dunia dimanapun berada yang sudah join di acara kali ini. Sekali lagi terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman segera selesai sekolahnya, cepat bangun Indonesia. Okay. Berbagi ilmu yang kamu timba di sana. Baik. Saya dulu juga sekolah di Amerika, jadi saya balik untuk membangun negara kita. Oke. Baik. Oke. Karena ini Bapak berhadapan dengan generasi alay seperti saya, Pak. Jadi ritual setiap acara itu wajib, yaitu foto. Pak. Silakan. Ini reportnya sekarang berorganisasi itu dari screenshot itu, Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih sekali lagi. Selamat berbuka puasa. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Panji. Saya live ya. Ya, terima kasih.